Hai semuanya, apa kabar? Hari ini libur, hari Sabtu. Biasanya hari Sabtu masuk, terkadang namun hari Sabtu juga libur. Ya seperti biasa kalau hari libur, kalau nggak keluar cuman ngonten sebentar. Oke, sambil saya masak ya, saya sambil masak ya. Ini kita ada timpi dan saya punya Indomie, Indomie goreng. Jadi saya mau buat timpinya cuma digoreng dan saya buat mie-nya digoreng sama kasih telur karena belum sarapan. Oke, sambil masak saya akan membahas beberapa perkembangan. Saya akan membahas perkembangan Polandia di 2024 ini. Untuk gaji setiap tahunnya memang ada kenaikan, meskipun gak terlalu banyak ya, sama-sama ke Indonesia lah guys, gak terlalu melonjak banget naiknya. Jadi sebelumnya gaji di tempat saya itu operator sekitar 19 zloty ya, 19 zloty ya, dan sekarang menjadi 22 lebih. Jadi untuk gaji di Polandia 2024 itu kisaran 22 sampai 25. Mengapa salary-nya itu per jamnya itu nggak sama di perusahaan lain, tergantung dari agensi. Jadi itu tergantung agensinya itu nawarin gaji ke karyawannya berapa. Namun ya antara 22 sampai 25 pastinya gitu. Kalau kita ngikuti gaji Polandia pastinya lebih daripada 25. Namun kita melalui agensi ya, seperti yang kita tahu kalau agensi itu kan untuk orang asing di sini pasti ada potongan pajak, kemudian berapa persen untuk agensi. Namun normalnya itu 22 zloty setiap perusahaan sekarang membayar tenaga kerja. Jika di 2024 kalian masih ada dibayar di bawah 20 zloty, 20 misalnya kayak di bawah 20, 19, 18, kalian perlu mempertanyakan karena itu terlalu besar banget potongannya. Karena itu gaji 2023. Kemudian gimana job di 2024? Apakah membaik? Banyak peluang gitu, mudah untuk mencarikannya, jam kerjanya masih amankah? Teman-teman perlu tahu Polandia ini adalah suatu negara dengan perindustrian yang dipegang itu salah satu besar perusahaan besar dari Korea. Kita tahu pastinya perusahaan LG. Jadi perusahaan LG ini adalah perusahaan induk terbesar juga di Polandia. Jadi kalau mereka sepi project, jadi perusahaan-perusahaan anak cabangnya itu akan menurunnya produksi dan menurunnya jam kerja. Jadi seperti contohnya perusahaan saya itu, kita membuat produk untuk disupply ke LG. Jadi karena LG-nya lagi sepi dan perusahaan kami ikut jadi sepi juga, pengurangan karyawan. Bahkan karyawan yang dikurangi bukan hanya tingkat operator atau departemen-departemen yang terjun di lapangan, bahkan orang Koreanya sendiri saja sampai dikurangin. Dan untuk perusahaan lain gimana? Itu kan untuk perusahaan elektrik ataupun elektronik ataupun berbasis industri seperti itu. Jadi industri lain seperti makanan, sosis, dan industri-industri yang tidak ada kaitannya dengan industri Korea gimana? Apakah ikut penurunan? Biasanya itu kalau udah masuk musim panas kan mereka ada libur panjang ya. Jadi libur panjang di dua minggu libur panjang, tapi di bulan-bulan Agustus atau bulan berapa itu masing-masing perusahaan beda sih. Kayak untuk makanan sekarang masih belum juga normal, tapi kalau untuk kayak ayam, sosis sebenarnya itu nggak ada musimannya mereka, karena mereka produksi makanan untuk yang dikonsumsi sehari-hari. Kayak saya dulu pernah kerja di sosis, itu jam kerjanya normal aja, jadi turun nggak, naik nggak, jadi selalu standar karena mereka memproduksi produk yang dikonsumsi sehari-hari atau dipasarkan sehari-hari yang udah jelas nggak ada musimnya gitu. Ya biasa aja gitu, jadi nggak ada naik nggak ada turun kalau untuk yang bagian divisi seperti itu. Kemudian untuk kayak ayam, ikan itu terkadang ada musimnya, kayak musim dingin mungkin, bahkan kalau musim dingin itu banyak orang yang nggak mau kerja ke situ karena terlalu dingin. Kalau musim panas seperti ini kebanyakan mungkin sudah terlalu banyak orang yang kerja ke situ, jadi penerimaan berefek sedikit.
yang mungkin di musim dingin mereka banyak merekrut orang sampai 10 orang karena yang di situ kerja nggak betah. Namun ketika masuknya musim panas banyak orang yang keluar. Jadi mereka ngerekrut bukan karena di sana produksinya banyak, jam kerjanya lagi oke, tapi karena di sana itu mereka membutuhkan karyawan karena yang keluar masuk juga banyak. Oke, itu yang untuk produksi seperti sosis, makanan ayam ikan gitu. Kalau di industri seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, jadi untuk teman-teman yang di Polandia, memang dari bulan Januari sampai Mei saat ini kita masih susah banget ya cari kerja ya, karena saya kan sering rekrut juga teman-teman Indonesia di sini, dan dari beberapa perusahaan itu belum ada nge-request job juga ke saya, hanya sebagian saja. Namun mereka juga meminta persyaratan yang sangat detail seperti harus memiliki karta POP atau TRC, atau dan harus jika dia bisanya harus hidup gitu, ataupun minimal prosesnya itu stem merah kayak kartu kuning mereka belum terima. Oke, semangat selalu PMI Polandia, dan semoga di tahun ini 2024 karena gaji udah naik, kurs juga lagi bagus-bagusnya, masih di angka 3.8, dan doakan saja. Jadi kurs kita ini masih segini, jadi kalau ngirim itu masih kehitung ketutup, jam lembur kita kirim ke kampung itu masih mencukupi ya. Kalau sempat kayak dulu sampai 3.000 3.100 kursnya sedih banget. Jadi imbangnya itu kayak kita kerja 12 jam sama aja gaji kita 8 jam. Tapi kalau sekarang kan kita kerja 12 jam itu ada peningkatan jauh banget karena kurs kita naik. Oke, semangat selalu, bye bye.